Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Salam sehat dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan saya Bunia, tentunya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini adalah pertemuan ketiga pembelajaran Bahasa Indonesia. Materinya masih tentang teks laporan percobaan. Namun hari ini materi inti kita adalah menyusun teks laporan hasil percobaan. Setelah kemarin kita sudah mengetahui pengertian, struktur, bahkan kita mencari kaidah kebahasaannya, hari ini kalian diharapkan bisa menyusun teks laporan percobaan. Karena ini pertemuan ketiga, ini adalah pertemuan terakhir materi teks laporan percobaan. Maka tugas di pertemuan 1, pertemuan 2, dan terakhir pertemuan 3 harus kalian selesaikan pada minggu terakhir bulan ini ya. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Menyusun teks laporan percobaan. Coba kalian perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut ini. Yang pertama tentu ada judulnya, yaitu membuat tinta tidak terlihat. Kemudian di situ ada tujuan, kemudian alat dan bahannya, dan juga ada langkah-langkah membuatnya. Bagaimana cara membuat teks laporan percobaan? Cara menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan. Tentukan judul sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, membuat kerangka teks. Buatlah kerangka teks yang akan dibuat. 3. Menyusun tujuan percobaan. Buatlah tujuan dari percobaan yang akan dilakukan. Yang keempat, mengembangkan teks laporan percobaan. Kembangkan kerangka teks berdasarkan struktur teks laporan percobaan.
Setelah menyusun teksnya, kalian juga harus bisa menyunting teks tersebut agar menjadi teks yang baik dan benar. Cara menyunting teks laporan percobaan. Yang pertama, menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. 2. Memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Buatlah teks laporan percobaan berdasarkan format berikut ini. Harus sesuai dengan format ya anak-anak. Berikut format penyajian teks laporan percobaan. Percobaan yang pertama harus ada nama kalian dulu, ya, namanya tulis siapa. Irwan misalnya, kelas 9 A atau B, ya. Kemudian judulnya tulis, misalnya judulnya tadi membuat tinta tidak terlihat. Kemudian tujuan itu apa alasan untuk melaksanakan eksperimen? Nah, apa tujuannya? Contohnya tadi ya, untuk menyampaikan pesan rahasia kepada teman kalian. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu sama dengan dugaan sementara atau praduga. Ya, dugaan. Jadi kamu menduga dulu hipotesisnya. Apa yang diharapkan dari eksperimen? Apa hasil yang akan didapat menurutmu? Nah, kira-kira apa? Ya, hasil kalian melakukan percobaan ini apa kira-kira? Jadi misalnya hipotesisnya tinta menjadi tidak kelihatan oleh orang lain. Misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya bahan atau bahan dan alat ya. Apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksperimen? Daftar semua alat dan bahan yang digunakan. Misalnya ya, bahan-bahannya itu ada lemon, ada air, ada sendok, ada mangkok, ada cotton bud dan sebagainya. Ya, tentunya bahan ini diperlukan untuk melakukan sebuah percobaan. Prosedur atau langkah-langkah. Apa yang akan dikerjakan? Nah, ingat ya, dalam membuat langkah-langkah itu harus berurutan dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jelaskan sejelas-jelasnya biar pembaca dapat memahami apa yang kalian sampaikan. Kemudian yang terakhir, nah, sebelum terakhir itu ada data dulu ya. Data ini sifatnya opsional, boleh digunakan atau tidak. Apa bukti yang sudah dikumpulkan, termasuk data tabel, grafik, dan data lain sebagai pembanding. Catat semua data yang didapat. Jadi data ini kalau misalkan ada boleh digunakan, kalau tidak pun jadi masalah. Ini hanya sebagai pembanding dari percobaan yang kamu lakukan. Kemudian ini ada hasil yang terjadi. Apa yang terjadi? Catat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi sesuai harapan. Jangan hilangkan kesalahan terjadi. Jadi ketika kalian melakukan sebuah percobaan, apapun hasilnya, berhasil atau tidak, itu harus dilaporkan. Ya, kalau berhasil, ya berarti bagus. Kalau tidak berhasil, berarti tidak menjadi masalah. Ya, tetap dilaporkan. Kalau kalian ingin mencoba lagi, silakan.
Kalau kalian ingin mengulang lagi, ya silakan. Kemudian nah ini baru terakhir, kesimpulan. Kesimpulan apa maksud hasil yang didapat. Jadi kesimpulan ini jelaskan apa yang dipelajari semua ketidaksesuaian atau hasil yang tidak diharapkan. Ya, jadi dijelaskan di sini kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan itu seperti apa. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.